فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه الرصدا اللهم ارحمنا بالقرآن. Qul in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Katakan Muhammad, aku tidak mengetahui apakah yang Allah ancamkan itu sudah dekat atau Allah menjadikannya, Rabbku menjadikannya itu waktu yang masih amat lama. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahada. Dialah Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, dan Allah tidak akan menampakkan kepada siapapun perkara yang gaib itu. Illa man irtadha min rasulin, kecuali kepada orang-orang yang dia ridhoi, yang dia cintai dari di antara para rasul. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat menjadikan para malaikat penjaga di hadapan dan di belakang para rasul itu. Ya bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaibi fala yuthiru ala ghaibi ahada. Hanya Allah yang tahu perkara gaib, dan Allah tidak akan nampakkan perkara gaib itu kepada siapapun. Jadi perkara gaib itu bukan urusan kita, ya ayah bunda. Nggak usah ngabisin umur, ngabisin pikiran, hanya dengan perkara-perkara gaib yang sudah dikasih tahu sama Allah. Nggak ada yang dikasih tahu. Allah sudah menginfokan kepada kita, nggak ada yang dikasih tahu perkara gaib. Kalau begitu, udah, kita ini nggak usah sibuk ngurusin hal-hal yang gaib. Jadi kalau urusan hari kiamat aja nggak bakal dikasih tahu sama Allah kapan terjadinya, maka nggak usah ditungguin. Tugas kita hanya mengimani dan mempersiapkan yang terbaik. Nggak usah nanya kapan. Juga nggak usah pusing mengikuti prediksi 2030 Indonesia hancur. Nggak usah. Karena tahun 2012 bangsa Maya pernah memprediksi bahwa terjadi hari kiamat. Heboh sedunia. 2012 yang udah lewat, nggak kiamat juga. Jadi orang yang frustasi, orang apati sudah. Nggak usah pusing-pusing urusan begitu. Kalau yang hari kiamat segede gitu aja, nggak usah dipikirin sama kita semuanya tentang kapan. Apalagi urusan jin, urusan santet, urusan telur, urusan kirim telur. Nggak usah. Karena udah dikasih tahu tuh sama Allah Subhanahu wa taala bahwa jin, sihir, santet, telu tidak akan mendatangkan mudarat, juga nggak datangkan manfaat. Ayah bunda sudah belajar ayat 102 itu tentang dua malaikat yang ngajarin ilmu sihir di Babilonia. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan para ahli sihir belajar dari mereka itu hal yang tidak akan mendatangkan manfaat, juga nggak datangkan mudarat. Jadi kalau sakit itu atas izin Allah pasti.
sehat juga ada sisi. Apalagi dalam urusan menghidupkan, mematikan, nggak bisa tuh. Jin nggak bisa. Jadi ayah bunda, meskipun mereka tampangnya nakut-nakutin, serem, tapi nggak boleh takut. Takutnya hanya Allah aja. Nah, jadi ingat ya, yang masih takut sama setan, terus Bapak udah ngasih tahu caranya kan. Bayangin setan yang paling serem, mukanya ganti sama pelawak yang paling lucu menurut ayah bunda. Terus bajunya ganti deh tuh, pakai baju badut polkadot warna-warni. Nah liatin lagi, nggak bakal takut dah. Pasti udah kita ketawa, ngebayangin setan. Jadi setan itu jangan-jangan cuma ilusi, cuma ada di pikiran kita. Karena kebanyakan nonton yang nggak bener. Suster ngesot lah, sundel bolong lah, apalah. Padahal mungkin di antara ayah bunda ada yang pernah ngelihat setan secara langsung nggak? Enggak, karena alamnya beda. Dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka bisa ngelihat kalian, kalian nggak bisa ngelihat mereka. Nah, itu sudah ilmu tuh dari Allah. Min haitsu la tarawnahum. Nanti dalam surat Al-A'raf, kalau masih nggak percaya, cari ya bahwa innahu yarakum wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Dia iblis, setan dan bala tentaranya melihatmu dari jalan, dari cara yang kamu nggak bisa lihat mereka. Jadi rahmat Allah kita nih dibuat sama Allah nggak bisa ngelihat mereka. Supaya apa? Supaya nggak habis umur kita, potensi kita, pikiran kita mikir yang enggak. Jadi udah nikmatin sholat aja, nikmatin ibadah aja. Gara-gara mikirin setan, udah Allah bangunin malam-malam, suruh tahajud, mikirin ntar di toilet saya dijegat sama setan lagi. Kagak jadi dia tahajud tuh kan. Jadi padahal seumur-umur belum pernah setan ngejegat di toilet. Cuma kebanyakan mikirin yang enggak. Akhirnya ibadah yang Allah udah bangunin, nah lewat. Jadi ilmu pertama yang mengetahui perkara gaib hanya Allah, nggak ada yang ditampakkan, nggak ada yang bisa tahu, hanya Allah yang tahu perkara gaib. Jadi perkara gaib yang besar tuh hari kiamat kapan Allah tahu, semua makhluk nggak ada yang tahu. Perkara gaib yang besar tuh surga, neraka, Allah tahu, cuma dikasih informasinya aja. Nah ini berikutnya, illa man irtadha min rasulin. Kalau tadi Allah bilang nggak ada yang ditampakkan urusan gaib itu kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhoi, yaitu di antara para rasul, dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini orang-orang yang dapat akses perkara gaib. Siapa aja para rasul yang Allah ridhoi bisa dapat akses perkara gaib. Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau tadi itu setan jin nggak bisa kelihatan, nah sama Allah dibuat Nabi Sulaiman bisa mempekerjakan mereka. Siapa lagi? Musa alaihissalam. Musa itu ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa taala sihir-sihir mereka bohong. Sementara nih tongkatnya berubah jadi ular beneran, ular beneran. Jadi mukjizat-mukjizat yang Allah kasih buat Rasul. Lari dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Diwahyukan sama Allah. Karena larinya ke arah laut. Seperti Musa tahu bahwa ujungnya Fir'aun dan bala tentaranya bakal habis di laut. Tapi enggak, cuma dibocorin sama Allah. Sana larinya ke arah laut. Jadi bukannya Musa tahu, tapi Allah kasih isyarat untuk lari ke sana supaya Fir'aun selesai. Seperti Nuh alaihissalam. Ngerti perkara
yang bakal terjadi. Meski kata orang dia bodoh, dia gila, bikin bahtera kapal di atas gunung, orang nertawain. Nuh sendiri nggak tahu, tapi Allah perintahkan dia ngikut aja. Dan begitu terjadi, maka dia dan orang-orang beriman selamat. Yang nggak mau ikut Nuh, maka semuanya tenggelam. Bukan Nuhnya tahu bahwa bakal terjadi banjir yang segitu dahsyatnya, tapi Allah wahyukan supaya Nuh alaihissalam bisa lihat. Itu yang disebut ilah manirtada min rasul. Dan juga sama ya Bunda. Banyak sekali hadis tentang hari kiamat, hadis tentang surga, hadis tentang neraka yang keluar dari mulutnya Rasulullah. Dan Rasulullah SAW ditampakkan sama Allah ketika Mi'raj. Dan kemudian diwahyukan, menyampaikan tentang dahsyatnya surga, gawatnya neraka. Dan itu yang disebut illa man irtada min rasulih. Dan selanjutnya karena ini perkara-perkara gaib ini nggak boleh bocor, informasinya A1, maka fala yuzhiru ala ghaibihi ahada fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Dijaga ketat. Para rasul itu dijagain di depannya, di belakangnya. Allah kirim para malaikat-malaikat penjaga. Malaikat-malaikat penjaga supaya apa? Supaya informasinya nggak bocor. Informasinya nggak bocor. Dan informasi ini mahal karena nanti kalau semakin banyak bocor, makin orang tahu, maka nanti apalagi kalau dukun-dukun pada tahu. Setan-setan nyuri, lalu kemudian cerita kepada dukun-dukun, malah jadi berbayar sama dukun itu, ditipu. Nah, ini ngomong tentang informasi yang bocor. Saya diundang haulnya Bung Hatta ke rumah beliau oleh anak-anaknya, dan habis tausiah, lalu kemudian anak-anaknya beliau tuh sama mantu-mantunya datang duduk sekeliling saya. Lalu kemudian anak yang paling tua, insya Allah saya lupa namanya itu. Siapa yang pernah jadi menteri itu? Barangkali ibu, bapak tahu. Istrinya ya Mutia, Iya, Mutia iya, Hatta. Hatta. Iya, Hatta. Beliau ceritalah tentang bagaimana sosok Bung Hatta ditemenin Pak Sri Edi Swassono itu suaminya, tokoh ekonomi. Lalu kemudian ngobrol, nah beliau kasih tahu, Mas Bob tahu nggak nih, kata beliau, Prof. Mutia, waktu proklamasi Indonesia di belakangnya Bung Karno tuh ada istrinya, siapa namanya, ibunya Megawati itu, Fatmawati. nah, Fatmawati. Nah, saya udah mulai lupa nih Bunda Laila apal. Lalu kemudian ya saya lihat di belakang ayah kami ada siapa, Bob? Kata beliau. Lalu kemudian saya bilang, ya ada ibu kalian lah. Saya bilang gitu. Nggak ada, Bob. Coba cari deh foto proklamasi. Jadi ayah kami itu belum nikah waktu proklamasi. Dan nazarnya ayah kami tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Masya Allah, hebat bener tuh Bung Hatta. Begitu ya? Iya. Dan setelah Indonesia merdeka, barulah beliau menuntaskan nazarnya dan beliau bilang ke Bung Karno, saya ada perempuan yang saya sudah taksir. Jadi kalau nggak salah di Jawa Barat, di Bandung kalau nggak salah. Nah, namanya Bunda Siti Rahmi. Menikahlah di usia 43 tahun. Jadi sudah cukup berumur, baru nikah.
Dan biasanya sih mungkin ini orang-orang Sumatera Barat begitu kali ya, Oma sama Ayah Sadirman. Kayaknya itu nikah kalau dalam dalam usia yang sudah matang, sudah sampai nazar baru nikah. Orang Sumatera Barat. Banyak yang kenalan saya juga sudah mulai umurnya sudah kayaknya sudah lewat baru mau menikah karena cita-citanya. Tapi saya terkesan sama ceritanya Mutia selain fakta itu, beliau bilang gini, beliau kan ngebangun ekonomi Indonesia terus Bob, kata Prof. Mutia. Terus Bob tahu nggak ada apa namanya, ada kejadian di Indonesia. Namanya apa ya? Yang dari 1.000 jadi 1. 1.000 rupiah jadi 1. Ada yang masih ingat nggak umur Inflasi. segitu? Inflasi, inflasi, Inflasi. Sanering, Hah? inflasi, sanering. inflasi. Sandring, Sama tekan sandring, uang. sandring. 1.000 jadi Ya, 1 rupiah. ya ada sandring. Ini yang udah tua-tua pada tahu rupanya. Sandring. Jadi itu dirancang sama Bung Hatta sama sama para koleganya karena terjadi inflasi. Maka 1.000 jadi 1. Ceritanya Mutia nih, waktu sandring itu dan sandring itu berlaku, bunda kami marah sama ayah. Bunda kami marah. Marah kenapa? Ya Allah, Pak, kenapa nggak dibilangin mau jadi sandring begini? Ibu kan udah nabung mau beli mesin jahit. Kalau sandring gini mah nggak kebeli tuh mesin jahit. Nih keluarga wakil presiden. Bayangin wakil presiden yang dulu ya, jangan yang sekarang. Nara gedek bawaannya. Maka jawabannya Bung Hatta pagi itu, kata Prof. Mutia nih ke saya, Bu, ini rahasia negara. Kalau saya kasih tahu ke ibu duluan, itu namanya nggak ada rahasia lagi. Allah, dahsyat banget tuh. Saya bilang ini kalau pejabat kayak begitu, keluarga sendiri aja rahasia nggak dikasih ceritain. Dan dia rela keluarganya merasakan penderitaan yang dirasakan semua penderitaannya oleh semua rakyat Indonesia. Terus dikasih tahu lagi tuh. Itu pasti tahu nih kisah ini. Kisah apa? Sepatu belinya Bung Hatta. Tentu pada dengar belum ayah bunda? Sepatu belinya Bung Hatta. Kalau belum dengar, Belum. googling ya. Ntar cari ya. Jadi Mutia cerita ke saya tuh. Bung Hatta udah levelnya kayak begitu. Udah pemimpin Indonesia, proklamator. Tapi beliau nggak kebeli tuh sepatu. Padahal udah sering banget ke luar negeri, sering konferensi, sering menjadi delegasi ke luar negeri. Tapi Masya Allah, beliau itu pernah ngeliat iklan Beli, nggak tahu di majalah atau di koran, beliau simpen di buku catatannya. Nanti suatu saat mau beli sepatu Beli. Dan nggak kebeli. Tapi Alhamdulillah akhirnya punya. Karena ada seorang duta besar menghadiahkan. Waktu lagi berkunjung ke luar negeri, ngadiahin ke Bung Hatta sepatu Beli. Jadi punya cita-cita nggak terwujud. Tapi cita-cita memerdekakan Indonesia terwujud. Itu yang betapa pentingnya ngejaga rahasia. Fa'innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasad. Nah sekarang cita-cita yang kayak begitu tuh udah banyak yang nggak bisa nerusin. Semua pemangku kepentingan di Indonesia. Rasanya kalau sudah dapat kursi, sudah dapat jabatan, yang dipikirin adalah dirinya, keluarganya, semuanya. Hingga nggak apa-apa orang lain. Yang penting saya udah berkecukupan. Nah itu karenanya itu para Rasul
yang ngejagain rahasia ini, nah itu ada kalimat illa manir tado, kecuali orang-orang yang Allah ridhoi. Jadi dahsyat kalimat itu, orang-orang yang Allah ridhoi. Banyak ayah bunda wakil presiden di Indonesia nih jumlahnya banyak, tapi banyak juga yang sudah dilupakan sama orang, apalagi menteri. Sebut dah, banyak menteri yang kita nggak tahu, namanya nggak penting dalam hidup kita. Tapi mereka yang mendapatkan cinta Allah, melakukan amalan, melakukan pekerjaan karena Allah, dia jaga betul amanah sama Allah. Nah, itu kalimat manir tato Allah ridhoi. Meskipun remunerasi, hak, gaji, fasilitas, mereka nggak dapetin. Ya, Tapi Allah ya. kekalkan. Allah kekalkan nama mereka sampai sekarang. Nah, udah cerita Sandring, udah cerita sepatu Beli, nah itu hanya gara-gara teringat bahwa Allah jagain. Para malaikat di depan, di belakang mereka ngejagain. Nama mereka jadi harum meskipun sudah lama meninggalkan dunia. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.